kenapa pemerintah mempertahankan untuk vaksin yang setiap 6 bulan harus diperbaharui. Presiden dalam salah satu percakapannya pernah berkata bahwa vaksin Nusantara akan menjadi vaksin untuk booster. Lalu nggak tahu kenapa tiba-tiba terhambat lagi. Yang sekarang saya juga mau minta saudara-saudara berdoa adalah tentang vaksin. Karena sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, Indonesia sebetulnya bisa buat vaksin, yaitu vaksin Nusantara. Dan vaksin Nusantara sedang uji klinis dan sampai sekarang terbukti, bahkan ada banyak jenderal, ada banyak petinggi di bangsa ini. Saya dengar Pak Prabowo misalnya, Pak Hendro Priyono, dan beberapa orang-orang DPR juga, beberapa pimpinan-pimpinan negeri ini sudah menerima vaksin Nusantara. Saya juga, saudara, saya juga sudah terima vaksin Nusantara. Dan hasilnya baik, saudara. Jadi inilah vaksin dengan lompatan teknologi yang lebih tinggi, yaitu sel dendritik, saudara. Dan sel dendritik ini sudah bisa lihat di internet bagaimana kekuatannya. Dan hal yang saya masih belum bisa mengerti adalah kenapa pemerintah mempertahankan untuk vaksin yang setiap 6 bulan harus diperbaharui. Nah, sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, kalau setiap 6 bulan kita divaksin, lama-lama berapa kali kita divaksin, saudara, ya kan? Vaksin pertama, vaksin kedua, lalu booster, vaksin ketiga, nanti udah vaksin keempat, karena Israel udah ambil vaksin keempat, saudara. Jadi mau ke mana? Jadi kita mau kemana-mana, paspor kita ada 2 stempel biasa dan stempel vaksin, saudara, ya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa tidak pemerintah mulai membuka diri tentang vaksin Nusantara? Apakah ada permainan-permainan politik? Karena kalau hanya soal alasan kesehatan, dendritik ini sudah terbukti. Tetapi yang banyak adalah isu, karena saya sendiri sudah divaksin Nusantara. Jadi karena itu saya bisa bicara, karena saya ngomong langsung dengan Profesor Terawan, saudara. Dan yang muncul adalah isu, misalnya, oh ini belum uji klinis, sudah uji klinis. Oh ini hasilnya belum jelas, sudah hasilnya jelas. Oh apa itu namanya, dapur klinisnya nggak terbuka untuk umum, silahkan terbuka, silahkan diselidiki. Lalu ini tidak bisa berlaku untuk massal. Jadi yang banyak, kalau memang ada kesalahan, sampaikan kesalahannya. Tetapi yang ada adalah isu-isu yang beredar. Jadi saya betul-betul belum mengerti kenapa ada penekanan terhadap vaksin Nusantara, saudara, karena yang ada adalah vaksin ini pertama produksi dalam negeri. Betul beberapa bagiannya ada yang diambil dari Jerman, ada yang diambil dari Amerika, tetapi masakan utamanya, ya kan, yang namanya vaksin Nusantara tidak bisa didapat di belahan dunia manapun kecuali di Indonesia. Jadi hak patennya ada pada Indonesia, saudara. Nah, yang menarik jangan sampai, karena misalnya seperti Turki sudah memesan 5 juta vaksin Nusantara, saudara. Tetapi Profesor Terawan masih tidak mau memberikan. Kenapa? Karena mau menunggu Indonesia dulu. Karena justru bebannya untuk Indonesia, bukan sekedar untuk menjual vaksin. Karena beliau bukan penjual vaksin. Beliau adalah pahlawan Indonesia, saudara. Beliau adalah tentara bintang 3. Pernah jadi Menteri Kesehatan. Dan kita tahu kiprahnya bukan baru-baru, saudara. DSA Dr. Terawan yang cukup terkenal itu, yang telah membuat banyak orang tertolong, banyak orang stroke bebas, saudara, ya kan. Jadi bayangkan, justru lewat DSA banyak orang asing datang ke Indonesia, saudara, ya kan, karena memang itu hanya ada di Indonesia. Nah, bayangkan kalau vaksin Nusantara ini dapat beredar, bangsa-bangsa akan mengimpor vaksin dari Indonesia, saudara. Kenapa kita mesti impor dari luar negeri? Jadi ini adalah sesuatu yang masih membingungkan. Dan karena itu mari kita doakan, saudara, kalau ada permainan-permainan mafia yang coba mau menghambat dari vaksin Nusantara ini. Lalu ada satu vaksin lagi, yaitu vaksin merah putih, yang juga terhambat, saudara, karena kementeriannya digabung lah dan lain-lain. Jadi karena Ristek
dari kita SD, saudara, kita udah dengar Ristek itu kan. Menristek B.J. Habibie, ya kan. Sekarang udah nggak ada lagi Menristek. Kenapa digabung sama pendidikan, saudara? Wah, dan akibatnya adalah yang sedang menyelenggarakan, mempersiapkan tentang vaksin merah putih juga tidak bisa, saudara, juga terhambat, harus mulai dari nol lagi. Jadi kita lihat dua vaksin produksi Indonesia ini, yaitu vaksin merah putih, dan yang kedua juga adalah vaksin Nusantara, yang justru saya pergi kemana-mana, yang ada orang bertanya, Pak Pendeta, tolong dong, bagaimana sih dapatnya vaksin Nusantara, ya kan? Dan saya selalu ingatkan bahwa Profesor Terawan itu tidak mau bertentangan dengan pemerintah. Pemerintah belum membuka, padahal Presiden dalam salah satu percakapannya pernah berkata bahwa vaksin Nusantara akan menjadi vaksin untuk booster. Lalu nggak tahu kenapa tiba-tiba terhambat lagi. Jadi kita butuh doa supaya ada terobosan tentang vaksin ini, karena kita nggak mau setiap 6 bulan divaksin lagi. Lo vaksin pertama, vaksin kedua aja pertentangannya udah banyak, apalagi vaksin ketiga, apalagi kalau setiap 6 bulan harus divaksin, ya kan? Kan jadi repot, saudara, ya kan. Dan ini hanya satu kali itu yang pertama ambil darah, ya kan, dan seminggu kemudian divaksin, dan itu vaksin dari darah kita sendiri, ya kan. Bisa masal, bisa, saudara, karena PCR misalnya kan, satu orang hidungnya sendiri, masa hidung saya mau untuk satu keluarga, nggak bisa, ya kan. Tetapi buktinya bisa masal, bisa seluruh Indonesia di PCR, dan ini juga bisa. Kenapa? Karena di setiap laboratorium, di setiap puskesmas, di setiap rumah sakit, ya kan, bisa dilatih untuk ini dan tidak repot, saudara. Itu sudah saya langsung tanyakan kepada Profesor Terawan. Jadi, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita doakan untuk yang berkepentingan, karena memang ada kelompok-kelompok yang dari awalnya memang telah menyampaikan kebenciannya kepada Profesor Terawan. Jadi kita berdoa supaya kebencian terhadap karya seseorang tidak akhirnya menghambat hal yang baik untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan supaya mafia-mafia tertentu, ya mungkin loh, ya kan, mungkin saya bilang dalam tanda petik bisa jadi mendapat keuntungan. Jadi ada mafia-mafia tertentu yang saya khawatirkan yang mungkin saja bisa mendapat keuntungan materi dari import. Nah, ya kan biasanya begitu. Yang paling keji adalah para orang-orang tertentu, para mafia-mafia tertentu yang justru mencari keuntungan di tengah penderitaan dan di tengah mayat-mayat yang bergelimpangan ini. Jadi kita doakan supaya ada kebijaksanaan yang baik, khususnya tentang vaksin ini. Kita nggak mau divaksin setiap 6 bulan. Saya bukan anti vaksin loh, karena saya sudah divaksin pertama dan kedua, dan boosternya seperti yang disampaikan oleh Presiden, itu aja yang saya lakukan, yaitu saya mengambil booster, yaitu vaksin Nusantara, saudara, dan sudah cukup menurut saya, karena itu vaksin satu kali untuk selama-lamanya, kenapa tidak gitu, ya kan, dan sudah terbukti uji klinisnya bahwa itu memang berlangsung kekal, saudara. Jadi karena itu biarlah kita doakan supaya ada terobosan dan pemerintah ini bebas dari mafia-mafia yang mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Karena selalu saja di tengah penderitaan ada orang-orang yang mendapat keuntungan. Nah, kita berdoa supaya justru yang dapat keuntungan adalah bangsa dan negara kita. Saya bisa bayangkan kalau Amerika, Cina, lalu Jepang, ya kan, lalu Kanada, lalu Belanda, lalu Jerman mengimpor vaksin dari Indonesia yang bernama vaksin Nusantara. Apa kita nggak ikut bangga, ya kan? Dan ada kelompok-kelompok tertentu yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, gitu, ya kan? Memang nggak suka melihat Indonesia lebih kuat, Indonesia lebih maju. Jadi ini pasti ada permainan-permainan asing, ada permainan mafia-mafia tertentu karena mau membuat Indonesia tetap lemah. Indonesia sepertinya bodoh, dan Indonesia adalah pasar untuk mengekspor barang-barang buatan luar negeri itu, buatan negeri-negeri mereka. Tapi saya justru berdoa Indonesia menjadi produsen
untuk berbagi buat bangsa-bangsa. Ini adalah waktunya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan di masa ini, masa apa lagi? Jadi karena itu biarlah kesempatan yang luar biasa ini kita doakan supaya vaksin Nusantara dapat mendunia dan vaksin Nusantara dapat diterima di negerinya sendiri, karena memang sudah terbukti. Kalau tidak terbukti, buktinya orang-orang seperti SBY, orang-orang seperti Pak Muldoko, orang-orang seperti Pak Hendro Priyono, ini kan orang-orang hebat, dan ada banyak lagi orang-orang hebat lainnya yang sudah menerima vaksin Nusantara. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah mereka adalah orang-orang yang mau jadi kelinci percobaan? Kan nggak mungkin, saudara, ya kan? Mereka adalah orang-orang hebat yang sudah berpikir, yang sudah menyelidiki, dan mereka menyediakan dirinya untuk mengambil vaksin Nusantara. Dan Profesor Terawan sendiri yang pembuat teorinya mengambil vaksin itu, saudara. Tidak seperti Pfizer, dia membuat lalu dianjurkan supaya itu tidak disuntikan pada keluarganya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita doakan betul supaya ini bisa jadi, ya. Kita doa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa supaya Indonesia tidak selamanya dipermainkan menjadi negeri untuk pasar yang menguntungkan asing, karena ada permainan-permainan politik tertentu, ada permainan-permainan mafia tertentu yang memang mau mendapatkan keuntungan dari penderitaan ini. Tuhan, kami juga berdoa apa yang sudah Tuhan berikan untuk bangsa ini, yaitu vaksin Nusantara, vaksin merah putih yang sedang juga dipersiapkan segala sesuatunya. Bahkan vaksin Nusantara sudah sangat lengkap, sangat siap. Karena kami doakan di dalam nama Yesus ini menjadi solusi baik untuk penyelesaian COVID-19 di bangsa ini. Dan secara khusus ini menjadi hal yang baik buat bangsa kami. Karena selama ini meskipun vaksin Nusantara telah teruji dengan baik, tetapi masih saja ada kelompok-kelompok yang menghambatnya. Bahkan ketika Presiden sudah menyampaikan bahwa vaksin Nusantara akan menjadi booster untuk Indonesia, masih saja ada yang menghambat karena masih berpikir tentang bagaimana mengimpor lebih banyak lagi vaksin, mengimpor lebih banyak vaksin. Padahal vaksin ini terbukti hanya berlaku 6 bulan, habis itu hilang lagi khasiatnya, harus divaksin lagi. Sementara vaksin Nusantara punya nilai kekekalan. Karena itu kami doakan di dalam nama Yesus, Tuhan belas kasihanlah supaya mafia-mafia ini tersingkir dan justru kebenarannya akan dinyatakan. Kami tahu kalau Tuhan bertindak, tidak ada yang bisa menghalangi. Tuhan jamah Bapak Presiden, Tuhan jamah mereka-mereka yang harus mengambil kebijaksanaan ini. Dan kami pada saatnya juga berdoa di dalam nama Yesus. Orang-orang yang punya kebencian, orang-orang yang punya agenda-agenda tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan impor vaksin ini, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan, biar mafia-mafia ini dihentikan segala tindakan-tindakan kejinya yang hanya mencari keuntungan di tengah penderitaan masyarakat. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Dengan tulus kami berseru kepada Tuhan, sehingga vaksin produksi dalam negeri, yaitu vaksin Nusantara, vaksin merah putih, terus dikembangkan dan akan menjangkau banyak-banyak orang, menyelamatkan banyak-banyak orang. Karena lompatan teknologinya sangat jelas lebih tinggi daripada teknologi-teknologi sebelumnya, yaitu teknologi dendritik ini. Karena itu kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Isu-isu seputar vaksin Nusantara, vaksin merah putih, dan tindakan-tindakan tertentu yang hanya untuk mencari keuntungan dari import vaksin dari luar negeri, Tuhan kami doakan di dalam nama Yesus disadarkan dengan cara Tuhan yang ajaib, dan akhirnya vaksin produksi dalam negeri akan berjalan di bangsa ini dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah setuju, bikin hashtag support vaksin Nusantara. Ya, dan saya bukan relawan apapun, saya tidak dibayar apapun, saya cinta bangsa negara, saya cinta produksi dalam negeri, dan saya ingin melihat karya bangsa yang justru lebih tinggi, karena lompatan teknologinya lebih jelas, itu ada di bangsa ini dengan kualitas yang luar biasa. Ya, kalau sudah setuju sekarang, hashtag
support vaksin Nusantara. Saudara-saudara yang live silahkan, saudara-saudara yang rerun juga silahkan. Hashtag support vaksin Nusantara. Dan ini menjadi doa kita untuk support vaksin Nusantara. Yes. Saya berdoa supaya kawan-kawan di DPR, saya berdoa supaya mereka pengambil kebijaksanaan akan mendengar suara hati nurani kami yang walaupun hanya kelompok kecil di bangsa ini, tetapi cinta akan bangsa ini, tulus buat bangsa ini. Dan kita berdoa supaya vaksin Nusantara ini akan menjadi solusi baik. Kita juga berdoa supaya Pak LBP, Pak Erick Thohir, ya kan, mendengar suara hati kami yang kecil ini, kelompok kecil ini, itu tim kamu hebat untuk mendoakan, ya kan. Dan kalau ada kawan-kawan yang mungkin adalah masih hubungan saudara dan ada hubungan pertemanan, sampaikan kepada Pak LBP yang terhormat, lalu Pak Erick Thohir, lalu mereka pengambil kebijaksanaan supaya vaksin Nusantara ini terus dapat dipertimbangkan, karena ini adalah produk dalam negeri, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini satu kali untuk selama-lamanya. Yang ketiga, sudah terbukti aman. Yang keempat, memang sudah nyata karyanya. Dan semua yang beredar selama ini hanyalah isu-isu yang tidak jelas yang sudah dibantah oleh Profesor Terawan di muka DPR. Jadi biarlah pengambil kebijaksanaan akan menentukan keputusan ini dengan baik. Wow, kita support vaksin Nusantara. Jangan lupa hashtag support vaksin Nusantara, dan kita doakan secara khusus untuk itu. Haleluya.